tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI. Pengesahan regulasi baru ini memicu masuknya militer ke ranah sipil, tak terkecuali ruang cyber. Koalisi Masyarakat Sipil Digital Demokrasi, Resilient Network atau DDRN mengatakan bahwa Undang-Undang TNI tersebut mengandung ketentuan yang membuka peluang penggembosan demokrasi digital dan pelanggaran hak-hak digital. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diproyeksi semakin lebar lakukan tindakan bagi-bagi kue atau jabatan sipil kepada para koleganya di militer. Seiring telah disahkannya revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Tindakan itu memang jadi konsekuensi bagi Prabowo untuk memberikan jabatan sipil kepada anggota aktif TNI yang kini secara aturan telah dilegalkan. Legalnya anggota aktif TNI pegang jabatan sipil tanpa perlu pensiun itu memperluas kekuasaan militer pada ranah sipil. Situasi seperti itu yang menjadi sumber protes publik untuk menolak RUU TNI karena dinilai mirip dengan situasi ketika masa kepresidenan Soeharto selama Orde Baru. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat terkait disahkannya RUU TNI ini? Oke, tanggapanku terkait disahkannya RUU TNI ini, kalau aku sejujurnya masih belum membaca lebih banyak ya tentang RUU TNI ini. Cuman kalau melihat dinamika yang ada di masyarakat saat ini, cenderung lebih ke kecewa setelah disahkannya RUU TNI ini gitu. Karena mungkin muncul kekhawatiran adanya ketimpangan kekuasaan nanti antara militer dan sipil kayak gitu. Itu kan proses pengesahannya kan diam-diam ya, terkesan diam-diam gitu. Jadi itu menurut saya RUU ini kayak ada yang something fishy gitulah, asin gitu. Maksudnya mencurigakan isinya seperti itu. Tanggapannya nggak kaget ya, tapi ketar-ketir juga sih. Yang pasti kecewa sih, tiba-tiba disahin aja gitu Mas. Cukup kaget ya karena satset banget. Kita nggak biasa sih lihat kebijakan yang dibikin sesatset ini kan, apalagi secara diam-diam. Kalau dari aku pribadi, setuju tidak setujunya balik lagi ya, karena aku belum membaca lebih dalam gitu mengenai poin-poin apa yang disahkan dan yang diganti kayak gitu. Cuman kalau melihat tanggapan masyarakat secara luas, cenderung lebih ke tidak setuju karena mungkin ada beberapa pasal yang dikhawatirkan akan ketimpangan antara sipil dan militer itu terlalu jauh kayak gitu. Saya tidak setuju karena itu bisa overpower juga, ada potensi overpower di situ. Terus kemudian juga bisa berpotensi menyalahgunakan wewenang seperti itu. Sebenarnya nggak setuju amat, tapi ada beberapa poin yang setuju juga. Cuman garis besarnya sih kayak karena tadinya khawatir, jadi nggak setuju juga sih. Ya tentu nggak setuju sih Mbak, tiba-tiba disahin gitu loh tanpa publikasi draftnya kan nggak jelas nih. Ini yang disahkan draft yang mana kan nggak tahu. Enggak, soalnya kan memperluas wewenangnya TNI kan. Dia jadi bisa mengisi 14 lembaga. Itu bisa sangat membuat pemerintah jalan sangat militeristik kan. Kekhawatiranku tuh merusak demokrasi dan susah gitu, lebih susah lagi gitu buat demokrasi kita. Mungkin seperti masyarakat pada umumnya ya, kalau sekilas aku baca beberapa poin dan beberapa pasal yang direvisi, mungkin khawatirnya jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi ketimpangan atau supremasi sipil yang mulai tergerus. Tapi kalau misalkan pun nantinya menjadi sebuah kekuatan untuk negara, mungkin itu akan menjadi hal yang baik. Cuman sekarang dari proses sampai disahkannya lebih cenderung ke khawatir ketimpangan itu tadi. Kekhawatiran saya dengan adanya UU TNI ini bisa mengganggu kebebasan sipil
kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia juga bisa berpotensi terganggu seperti itu. Khawatirnya nanti jadi represinya jadi lebih meningkat ya. Terus ini kan karena dengar-dengar penyusunannya juga cacat ya, karena kayak sembunyi-sembunyi, serba cepat gitu-gitu juga. Malah nggak ada draftnya juga gitu. Jadi itu sih. Yang pasti kan kalau makin banyak TNI yang masuk ke ranah sipil itu kan jadi keleluasaan itu sendiri jadi terganggu ya. Sekaligus ini kan juga makin banyak tentara yang masuk ke sipil itu malah melemahkan TNI sendiri gitu loh, yang harusnya fokus ke pertahanan, perang kalau ada serangan dari militer asing gitu loh. Ini sekarang malah sibuk ngurus bulog, ngurus perhubungan, bahkan sampai ngurus haji gitu loh. Ini tentara yang harusnya perang, harusnya menjaga pertahanan, malah ngurusin yang sebenarnya itu urusan sipil gitu loh. Pertama itu tadi pemerintahan yang militeristik itu sangat nggak demokratis biasanya. Terus pemerintah yang membawa senjata itu lebih menakutkan lagi sih, karena mereka aktif tapi boleh menjabat kan. Selain itu kan mereka juga bisa menempati kayak MA dan kejaksaan, itu kekebalan hukumnya juga mengkhawatirkan juga sih. Harapannya kalau misalkan perlu dikaji ulang, mungkin perlu ya, karena saya baca beberapa sekilas, ada beberapa proses untuk menjadi RUU yang tidak dilalui dengan baik. Dan harapannya untuk RUU ini yang sudah menjadi undang-undang, kalau misalkan terjadi hal-hal yang sekiranya perlu dievaluasi ke depannya, ya harus dikaji ulang. Itu sih. Ya, ada kalau bisa sih ada dikaji ulang gitu ya, ada pengkajian ulang gitu. Cuma saya agak ragu sih bakal ada seperti itu. Ya tentu dong, dikaji ulang dong. Kalau udah banyak yang protes gini, udah baiknya dikaji. Harusnya dibatalin sih. Harusnya dibatalin karena memang harus dipisahkan kan antara sipil dan militer gitu loh. Ya ini harus dibatalin sih. Perlu dikaji ulang sih, atau enggak yang udah sah dibatalin kayak gitu, kalau bisa. Pesan DPR dan terhadap pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah tetap jaga marwah dan kepercayaan masyarakat Indonesia, karena itu yang membuat pemerintah dan DPR akan terus maju dan negara ini akan menjadi utuh, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Pesan buat DPR dan pemerintah, kalau mau mulai didengerin, mulai dihormatin, dipanggil yang mulia gitu, ya coba dengerin rakyatnya juga seperti itu. Jangan semangat reformasi lah. Kita dulu berjuang untuk mendapatkan reformasi, pemisahan TNI dan sipil ini juga sudah sangat sulit dilakukan dari zaman dulu. Sekarang kok malah mau digabungin lagi gitu. Sekaligus juga ini sih melakukan revisi undang-undang, bahkan pengesahan itu juga lebih terbuka aja gitu loh. Kalau draftnya aja nggak jelas mana yang mau desain kan kita jadi makin curiga gitu loh. Buat DPR sama pemerintah, mereka kan dipilih oleh rakyat, dimandatin jadi wakil rakyat. Jadi kalau tidak mewakili rakyat, mereka mewakili siapa di DPR kayak gitu. Pesannya satu aja, jangan hianati rakyat. Asai.